kasus yang ada saat ini merupakan mungkin seperti fenomena gunung es, di mana yang muncul ke permukaan yang dilaporkan kepada aparat itu jauh sebenarnya lebih banyak lagi eh, yang ada di masyarakat yang tidak terlaporkan dan tidak diketahui begitu. Dan ini mewakili dari kasus-kasus yang melanda anak kita, di mana kita sebut dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ART-nya kepada anak majikannya. Ini sangat memprihatinkan karena dampak dari kekerasan yang terjadi pada anak ini bisa mengakibatkan trauma pada anak. Trauma itu adalah suatu keadaan yang melukai batin seorang anak yang membuat anak bisa berdampak secara psikologis. Misalnya anak jadi ketakutan, anak tidak percaya pada orang dewasa, anak kadang-kadang juga berperilaku aneh ya, tidak bisa tidur atau sensitif ya, marah-marah misalnya, atau bahkan murung tidak mau bicara, tidak mau makan misalnya. Dan ini yang kita sebut dengan simptom psikologis karena trauma dari kekerasan pada anak. Oke. Nah, Mbak Sani, dengan kejadian seperti ini, apa sih yang harus dilakukan orang tua dan apakah ini memang sepenuhnya salah orang tua karena memang mempercayakan anak sepenuhnya kepada ART, tapi di samping itu juga kan para orang tua ini juga punya pekerjaan yang mobilitas yang tinggi lah, Iya, sampai nggak iya. punya waktu buat anak. Ya, kasus ini membuktikan bahwa memang orang tua harus waspada. Ya, tua tidak boleh percaya 100%, tapi juga orang tua harus berpikir matang-matang, termasuk berpikir efektif ya, karena orang tua juga harus bekerja, dituntut bekerja sekarang, tidak hanya ayahnya tapi ibunya juga harus bekerja. Dan di sini syukurnya juga ada di era digital ada banyak sekali alat-alat canggih ya untuk merekam seperti CCTV yang kita pasang untuk merekam kejadian yang terjadi ketika anak berada hanya dengan ART-nya atau karena orang tuanya tidak ada. Seringkali karena di Indonesia ini juga ada keluarga cukup besar begitu ya, bisa juga kita titip kepada nenek kakeknya atau tantenya dan sebagainya, tapi tetap saja kita harus waspada. Makanya untuk menerima ART itu perlu juga syarat-syarat ya yang harus dipenuhi. Salah satunya kita juga harus tahu latar belakang ART, kita mungkin mengenal keluarga ART atau dari mana dia berasal, kemudian riwayat tentunya yang bisa juga kita ketahui dari wawancara ya ART atau orang yang kita kenal yang menjembatani ART tersebut. Nah ini yang perlu juga orang tua tuh karena mungkin biasanya karena butuh ya, jadi biasanya menerima itu ya udah yang ada aja misalnya gitu. Jadi bisa juga ART itu dilakukan suatu assessment oleh psikolog untuk mengetahui bagaimana sebenarnya karakter ART tersebut, bagaimana misalnya temperamen dari ART, karena kita tahu ketika anak bersama ART maka apa yang dilakukan ART itu akan berdampak kepada anak itu tersebut. Dan ketika anak masih kecil seringkali mereka takut ya melaporkan, takut mereka menceritakan apa yang terjadi ya, karena tadi anak itu kan masih di bawah umur, mereka juga masih merasa penguasaan ada di orang dewasa, dan seringkali kejadian itu kalau sudah terlambat, sudah terlanjur, dan ini yang menyebabkan anak itu memiliki luka batin yang akhirnya mengganggu kepada tumbuh kembang anak, mengganggu konsentrasi anak di sekolah, dan kadang-kadang kita di anak tuh menjadi kepribadian yang akhirnya insecure ya, memiliki rasa tidak aman ya, karena tadi apa yang dia terima di lingkungan itu sangat menyakitkan dia baik fisik maupun psikologis. Oke. Dari pengalaman Mbak Sani sebagai psikolog nih, untuk dampak yang terjadi ke anak sendiri itu yang paling rentan dan mungkin paling bahaya itu apa sih dalam kekerasan seperti Iya, ini? memang setiap anak kan beda-beda ya. Ada anak memang yang agak cuek, ada anak yang memang agak sensitif gitu ya. Tapi yang utama adalah dampak itu pasti berat buat anak. Walaupun tadi anak terlihat cuek, anak terlihat mungkin nggak peduli, tapi sebenarnya kita bisa terlihat dampak itu ada, kita sebut dengan delay effect. Jadi bisa saja bukan saat itu, tapi ketika sudah sekian lama baru muncul efek-efek yang
secara psikologis ya itu perlu perhatian khusus. Ya tadi misalnya anak dia sering murung, mudah menangis, tidak percaya, jadi ketakutan orangnya gitu, tidak mau bicara ya. Kadang-kadang jadi akhirnya ketakutan ya, seringkali ketakutan, dan ini kan berdampak pada pembentukan kepribadiannya nanti kalau ini terjadi hal ini dibiarkan terus-menerus. Oleh karena itu secara kasus yang saya tangani juga perlu pemulihan psikologis ya, pendampingan lagi dari orang yang signifikan yang bisa dipercaya, misalnya orang tua harus didampingi oleh psikolog misalnya untuk keluar dari traumanya, dan ini harus kita pastikan bahwa anak benar-benar sudah pulih, baru kita nyatakan anak ini bebas dari dampak traumanya. Tadi Mbak Sani sempat mengatakan bahwa ketika merekrut para calon ART ini atau baby sister ini sebaiknya ada asesmen dari psikolog langsung. Apakah memang itu sudah memang itu sebagai syarat yang mutlak udah ada di Indonesia atau seperti apa? Memang jarang si babysitter atau ART yang di-assess, tapi sekarang sudah banyak, sudah mulai. Jadi saya pun sudah mendapatkan beberapa orang tua yang meng-assess babysitternya atau ART-nya yang menjagai anaknya karena ketakutan tadi kan, sebagai bentuk waspada orang tua. Dan dalam assessment itu nanti hasilnya kelihatan apakah memang orang itu tersebut temperamen, apakah orang tersebut bisa mengontrol dirinya, meregulasi emosi secara baik, itu nanti ketahuan. Nah, jadi di situ juga ada wawancara ya dalam assessment. Jadi kita juga akan tahu paling tidak ada data secara akurat, data secara saintifik lah ya. Kalau kita bilang secara psikologis bahwa orang ini bisa kita lihat apakah memang punya kecenderungan yang positif ya melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak, begitu sudah bisa dilihat dari awalnya. Oke, artinya ini yang harus perlu juga diketahui ya oleh para orang betul. tua yang mau merekrut ART. Ini yang terakhir Mbak Sani. Akhirnya banyak orang yang sudah tidak percaya lagi dengan para penyalur ART ataupun para pengasuh ini. Apakah memang sebaiknya ketika mau merekrut itu lebih kepada kerabatnya atau keluarga dekat yang punya kenalan langsung? Tidak semua penyalur memang tidak profesional ya, walaupun memang ada juga penyalur yang ada yang profesional, ada yang tidak profesional. Nah, memang banyak sejarah atau riwayat dari penyalur yang karena kebutuhan dari animo masyarakat yang meminta banyak sekali kebutuhan dari ART, akhirnya seringkali mengambil orang-orang yang belum tentu baik gitu, belum tentu terbukti performance-nya begitu. Jadi makanya terkadang kalau penyalur itu harus juga hati-hati apakah juga sudah ada evaluasi ya dari customer-nya, apakah puas atau tidak puas, karena banyaknya animo masyarakat yang membutuhkan ART, sehingga kadang-kadang ya tadi menaruh ART sembarang aja, dia tidak ada riwayatnya, dia tidak teledor lah ya dalam melakukan assessment tadi. Makanya menurut saya orang tua ya wajib juga proaktif. Orang tua juga wajib proaktif. Apakah kalau penyalur misalnya dia mengantisipasi ya, dia lakukan assessment sendiri ya, atau dengan kerabat. Kadang-kadang kerabat tuh memang bisa dipercaya karena tahu latar belakangnya, tahu dia ada di mana dan sebagainya lah. Jadi bisa mungkin ada moral obligation kalau kerabat itu lebih melakukan tanggung jawabnya dengan lebih baik begitu, dibanding mungkin penyalur yang nggak kenal dari mana, tidak ada ikatan apapun gitu ya, sehingga kadang-kadang ya tadi ketanggung jawab yang dilakukan itu mungkin agak sedikit kurang profesional begitu. Artinya dengan banyaknya kasus seperti ini bukan aja himbauan kepada orang tua tapi juga pada penyalur ya. Untuk assessment. Iya betul. Kepada penyalur memang saya harapkan juga terus melakukan assessment yang benar, jangan karena memang kebutuhan mau cepat akhirnya juga melakukan seleksi yang tidak benar begitu. Karena kan dalam menangani anak perlu penyeleksian yang cukup ketat, karena ya tadi korbannya anak, dan anak ini punya masa depan lebih besar, lebih panjang, dan kalau sampai masa kecilnya itu diwarnai dengan trauma, rasanya tidak adil buat mereka untuk tumbuh kembang mereka, karena akan terganggu di masa depan mereka. Oke, mungkin terakhir nih pesan atau closing statement dari Mbak Sani sendiri untuk para orang tua penyalur pun kepada ART ini, karena ini masalah yang tiap tahun terjadi. Mungkin ada pesan-pesan khusus. Memang gini, kekerasan pada anak itu masih terjadi. Sebenarnya bisa saja terjadi pada pelakunya siapapun yang ada di rumah, bisa orang tua sendiri, bisa ART, bisa siapapun gitu ya. Nah, sehingga sekarang saya mau menghimbau bahwa anak ini kan anak yang masih perlu kita lindungi dan kita jaga. Jangan
menjudge anak bahwa anak ini nakal, anak ini tidak baik, sehingga kita bisa melakukan kekerasan semena-mena. Anak ini adalah anak yang memang perlu diajarkan, didampingi dengan ramah, dengan kasih sayang, dengan hati, sehingga kita bisa memahami perilaku anak, tidak menghakimi anak. Kalaupun ada anak yang sulit memang beritahu, ya kita harus beritahu lagi dengan cara-cara yang baik dan tepat. Karena tadi bagi saya anak itu adalah calon generasi bangsa, penerus bangsa yang harus kita jaga secara mental maupun tadi bagaimana kita bisa merawat mereka menjadi akhirnya kepribadian yang unggul tanpa diwarnai dengan trauma di masa kecilnya. Oke. Dah, Luar oke. biasa. Kemudian